Tafsir menggetarkan surah An-Nahl 91-95. Jangan menjual agamamu. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku. Pernahkah kita merenung, mengapa hari ini manusia begitu mudah berjanji, lalu mengingkari, begitu mudah bersumpah, lalu mengkhianati? Mengapa kepercayaan menjadi barang mahal? Mengapa integritas terasa langka? Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 91-95. Ayat-ayat ini bukan hanya tentang janji, tapi tentang iman, tentang harga diri seorang mukmin, tentang apakah kita menjual agama demi dunia yang sedikit. Mari kita tadabburi bersama. Perintah menepati janji ayat 91, Allah berfirman, "Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Dan tepatilah janji Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu setelah diteguhkan. Menurut tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir Ats-Tsabari, ayat ini mencakup seluruh bentuk janji. Janji kepada Allah, syahadat setiap sholat, nazar, janji dalam akad nikah, janji dalam bisnis, janji dalam amanah jabatan, janji dalam baiat, bahkan janji kecil antar sesama. Saudaraku, menepati janji bukan sekadar adab sosial. Ia adalah bukti iman. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berjanji, ia mengingkari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ketika kita mudah berkata, insya Allah, tapi dalam hati tidak serius menepati. Apakah kita sedang menanam sifat nifak dalam diri? Allah menutup ayat ini dengan ancaman, Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada janji yang tersembunyi darinya. Tidak ada pengkhianatan yang luput dari pengawasannya. Perumpamaan wanita pengurai benang ayat 92. Allah memberi gambaran yang menggetarkan. Seperti seorang wanita yang telah memintal benang dengan kuat, lalu ia urai kembali dengan tangannya sendiri. Menurut tafsir Al-Baghawi, ini perumpamaan bagi orang yang sudah membangun kepercayaan, sudah meneguhkan sumpah, lalu ia hancurkan sendiri. Betapa bodohnya perbuatan itu. Saudaraku, berapa banyak hubungan rusak karena janji dilanggar? Berapa banyak persaudaraan hancur karena sumpah dikhianati? Berapa banyak bisnis runtuh karena amanah dilalaikan? Itulah orang yang merusak bangunannya sendiri. Dan Allah menyebutkan bahwa sebagian orang menjadikan sumpah sebagai alat tipu daya demi keuntungan dunia. Inilah politik licik. Inilah iman yang rapuh. Hidayah dan kesesatan di tangan Allah. Ayat 93, Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida." Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Menurut penjelasan Ibnu Taimiyah, Allah memberi hidayah dengan karunia-Nya. Allah menyesatkan dengan keadilan-Nya. Manhaj salaf menetapkan, Allah Maha Adil. Allah tidak menzalimi hamba. Manusia punya kehendak, namun semua dalam kehendak Allah. Jika seseorang terus mengkhianati janji, terus menjual agama demi dunia, hatinya bisa gelap. Dan ketika hati gelap, hidayah terasa berat, saudaraku. Takutlah kepada dosa kecil yang berulang, karena ia bisa menjadi sebab dicabutnya cahaya iman. Jangan jadikan sumpah sebagai alat tipu. Ayat 94, Allah berfirman, "Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum." Dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat tipu daya di antara kamu. Kata dakhalan berarti tipu muslihat, pengkhianatan tersembunyi, niat buruk yang disembunyikan. Menurut Ibnu Katsir, ini larangan keras bagi orang yang menampakkan komitmen, padahal dalam hatinya ingin berkhianat. Akibatnya, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kaki tergelincir setelah kokoh. Betapa banyak orang awalnya baik, awalnya istiqamah, lalu tergelincir karena cinta dunia. Sekali integritas runtuh, sulit membangunnya kembali. Jangan tukar janji Allah dengan harga murah. Ayat 95. Inilah puncaknya. Allah berfirman, "Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalilan." Janganlah kamu menukar janji Allah dengan harga yang sedikit.
Menurut tafsir Ibnu Abbas, harga sedikit itu adalah dunia. Menurut penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dunia disebut sedikit karena ia fana, cepat hilang, dan tidak bernilai dibanding akhirat. Saudaraku, berapa harga kita menjual prinsip demi jabatan, demi proyek, demi popularitas, demi pujian manusia? Apakah surga layak ditukar dengan tepuk tangan? Apakah ridha Allah layak ditukar dengan keuntungan sesaat? Dunia hanya sebentar, kubur itu dekat, hisab itu pasti. Saudaraku, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita menepati janji kepada pasangan? Apakah kita jujur dalam bisnis? Apakah kita amanah dalam jabatan? Apakah kita pernah bersumpah palsu demi keuntungan? Jika iya, jangan tunda taubat, karena janji bukan sekadar kata, ia adalah saksi di hadapan Allah. Dan ingat, orang yang menjaga janji, Allah akan jaga kehormatannya. Orang yang menjaga amanah, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang tidak menjual agama, Allah akan beri kemuliaan sejati. Penutup, saudaraku, dunia akan berlalu, uang akan habis, jabatan akan turun, manusia akan lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Jangan jadi seperti wanita yang mengurai benang. Jangan jadi orang yang menjual iman demi dunia. Jangan tergelincir setelah Allah kokohkan langkah kita. Pegang teguh janji, jaga amanah, rawat integritas, karena itulah ciri mukmin sejati. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang setia pada janji, yang jujur dalam sumpah, yang tidak menjual agama dengan harga murah. Amin. Surah An-Nahl ayat 91. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Artinya, dan tepatilah janji Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu setelah diteguhkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan sungguh, kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Artinya, dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, dan janganlah kamu menukar janji Allah dengan harga yang sedikit. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ilahi wa sahbihi wa sallam.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.